Ya, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita kembali boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Saudara, kita belajar firman Tuhan ini bukannya sekedar rutinitas ya, tapi kita berharapkan ada kairos di mana Tuhan berbicara kepada kita sehingga terjadi suatu interaksi kita dengan Tuhan. Lalu ada suatu pimpinan Tuhan yang menggerakkan hidup kita untuk meresponi kehendak Tuhan. Kehidupan kita yang utama bagaimana kita meresponi kehendak Tuhan, menggenapi rencana Tuhan. Saya memikirkan kadang-kadang kita terjebak dengan banyak kesibukan, banyak rutinitas ya, sehingga hidup kita nggak fokus apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Sehingga momen waktu kita kebaktian, momen kita PA, momen kita saat teduh, kita kadang-kadang itu momen yang begitu lewat saja. Padahal disitulah momen kita boleh menikmati hadirat Tuhan dan menjadi kairos Tuhan, suatu momen hidup kita yang harusnya membawa pada pertumbuhan rohani atau kepekaan rohani yang lebih dalam untuk kita mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Baik, saudara, kita akan melanjutkan studi kita pada malam hari ini, saudara, di dalam Kitab Hakim-Hakim, ya, Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-20, ya. Ini panjang sekali pasal 20 ya. Ada 48 ayat ya. Ya, kita mungkin tidak bisa membahas seluruhnya ya. Tapi kita akan membahas beberapa hal yang kita bisa pelajari, saudara. Kita akan membaca ya ayat pasal 20 ayat pertama sampai ayat yang ke-11 lebih dulu. Nanti kita lanjutkan. Kita membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-16 ya. Nanti berikutnya kita akan lanjutkan juga pasal 17 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-28. Kita membaca bergantian, saya akan bacakan lebih dulu. Hakim-Hakim pasal ke-20 ayat 1 dan 2, saudara ngikutin sampai ayat 11 ya, bergantian. Lalu majulah semua orang Israel dari Dan sampai Berseba, juga dari tanah Gilead. Berkumpullah umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Mizpah. Maka berdirilah para pemuka dari seluruh bangsa itu, dari segala suku orang Israel, memimpin jemaat umat Allah yang jumlahnya 400.000 orang berjalan kaki yang bersenjatakan pedang. Silakan. Kedengaranlah kepada Bani Benyamin bahwa orang Israel telah maju ke Mizpah. Berkatalah orang Israel, ceritakan bagaimana kejahatan itu terjadi. Lalu orang Lewi, suami perempuan yang terbunuh itu menjawab, aku sampai dengan gundiku di Gibea, kepunyaan suku Benyamin, untuk bermalam di sana. 15. Lalu warga-warga kota Gibea itu mendatangi aku dan mengepung rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh aku, tetapi gundikku diperkosa mereka sehingga mati. Maka ku ambillah mayat gundikku, kupotong-potong dia, dan kukirimkan ke seluruh daerah milik pusaka orang Israel. Sebab orang-orang itu telah berbuat mesum dan berbuat noda di antara orang Israel. Sekarang kamu sekalian orang Israel telah ada di sini. Berkatalah di sini pertimbanganmu dan nasihatmu. Berikanlah ya. Berikanlah di sini pertimbanganmu dan nasihatmu. Oke, terus. Ya, berikanlah di sini pertimbanganmu dan nasihatmu.
Kemudian bangunlah seluruh bangsa itu dengan serentak sambil berkata, seorang pun daripada kita tak akan pergi ke kemahnya. Seorang pun daripada kita tak akan pulang ke rumahnya. Inilah yang akan kita lakukan kepada Gibea, memeranginya dengan membuang undi. Kita akan memilih dari seluruh suku Israel 10 orang dari tiap-tiap 100, 100 orang dari tiap-tiap 1000, 1000 orang dari tiap-tiap 10.000 untuk mengambil bekal bagi laskar ini, supaya sesudah mereka datang dilakukan kepada Gibea Benjamin, setimpal dengan segala perbuatan noda yang telah diperbuat mereka di antara orang Israel. Demikianlah orang Israel berkumpul melawan kota itu. Semuanya bersekutu dengan serentak. Kemudian suku-suku Israel mengirim orang kepada seluruh suku Benyamin dengan pesan, apa macam kejahatan yang terjadi di antara kamu itu? Maka sekarang serahkanlah orang-orang itu, yakni orang-orang Dursila yang di Gibea itu, supaya kami menghukum mati mereka dan dengan demikian menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Tetapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya, orang Israel itu. Sebaliknya, Bani Benyamin dari kota-kota lain berkumpul di Gibea untuk maju berperang melawan orang Israel. Pada hari itu dihitunglah jumlah Bani Benyamin dari kota-kota lain itu 26.000 orang yang bersenjatakan pedang, belum termasuk penduduk Gibea yang terhitung 700 orang pilihan banyaknya. Dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal, dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Ya, saudara sampai di sini dulu ya. Kita melihat saudara dalam bagian ini ya, bagian pertama, saudara kita melihat kalau saya boleh bagi beberapa hal. Yang pertama mengenai penceritaan ya, atau menceritakan dosa orang Gibea ya, dosa orang Gibea kepada orang Israel ya. Lalu kedua nanti kita membahas tentang perang antara orang Israel dan orang Benyamin, ya, suku Benyamin. Kita akan melihat yang pertama sudah hubungan dengan bagaimana dosa yang dilakukan oleh orang Gibea atau orang suku Benyamin ini diceritakan kepada orang Israel. Kita melihat saudara, orang Lewi ini boleh kata berhasil memprovokasi apa yang dia alami ini, hampir 10 suku yang lain itu sepakat ya untuk mendukung, untuk punya solidaritas kepada boleh kata tragedi yang dialami oleh orang Lewi ini. Saudara, manusia itu punya perasaan solidaritas ya. Saya melihat tadi di grup itu, saudara, terjadi di Amerika ini terjadi antara orang pro Palestina sama pro Israel. Ya, padahal mereka nggak terlibat langsung, tapi ada perasaan solidaritas. Solidaritas begitu kuat sekali, ya. Nah, ini terjadi juga, saudara. Ini masalah serius, bukannya terjadi pada diri satu pribadi. Pribadi itu punya komunitas, ya, punya satu kelompok ya lebih besar, yaitu bangsa Israel, saudara. Saudara, kita melihat, saudara, orang Israel boleh kata dalam waktu yang pada waktu itu kan belum ada WA, belum ada email ya. Saya nggak tahu caranya gimana, saudara. Mereka bisa segera, boleh kata, informasi ini sampai, lalu mereka bergerak langsung
Nah, kita melihat orang Israel itu bergerak menghadap Tuhan. Nah, setelah yang saya perhatikan ada satu istilah kalau dalam bahasa Inggris itu, saudara, ESV itu menjelaskan saudara mengenai adanya as one man, ya. Jadi saudara di dalam ayat yang ke-1, ya, ayat ke-8, ayat yang ke-11, ya, saudara yang ada bahasa Inggris khususnya ESV, saudara coba lihat ya. Ada yang bawa bahasa Inggris? Ada. Ya. Ini dikatakan pasal 21, dikatakan the congregation assembled as one man. Ya. As one man to the Lord. Ya. Sudah lihat kata-kata itu? Ayat 1. Ayat 1. So all the children of Israel came out from Dan to Beersheba, as well as from the land of Gilead. And the congregation gathered together as one man before the Lord at Mizpah. Ya, stop, balikan. As one man. Jadi saudara, mereka ini boleh kata istilah one man ini pakai istilah ekat, ya. A common one. Mereka ini menyatu, boleh kata. Menyatu datang kepada Tuhan. Ya. Lalu dia bilang istilah di dalam ayat ke-8, coba ayat yang ke-8. So all the people arose as one man, saying, none of us will go to his tent. Ya, No. Katakan lagi. All the people arose as one man lagi. Jadi mereka ini boleh kata menyatu menjadi satu manusia, satu menyatu berkata seperti satu tubuh gitu ya. Lalu kita lihat ayat yang ke-11, ayat yang ke-11. 11. So all the men of Israel were gathered against the city, united together as one man. Ya, as one man. Saudara, kita melihat ada kekuatan yang besar. Mereka menyatu ya waktu mendengar peristiwa tragedi yang dialami oleh yang namanya orang Lewi itu. Saudara, mereka segera berespon sehati, menyatu datang kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah ini. Saudara, ini harusnya menjadi ciri khas gereja. Gereja sebagai congregation, sebagai God's people, harusnya punya kesehatian, sebulat hati untuk berespon kepada Tuhan dan melayani Tuhan, saudara. Ini kekuatan yang besar sekali, saudara. Sehati mereka berespon kepada Tuhan. Berespon kepada khususnya kasus daripada orang Lewi ini. Dan mereka membawa masalah ini kepada Tuhan. Ya. Jadi kita melihat, saudara, ada suatu respon bersama-sama. Ada solidaritas. Padahal waktu itu, saudara, belum ada raja. Tidak ada raja. Cuma mereka ada rasa kepentingan bersama untuk menjawab masalah ini. Ini masalah internal di dalam tubuh gereja. Ya. Tubuh umat Allah ada masalah. Mereka sehati mau menyelesaikan bersama-sama. Alangkah indahnya kalau ini masalah bukan masalah negatif, masalah positif kita bekerja bersama-sama. Tapi sekaligus ini ada masalah kejahatan. Ya, mereka ada rasa berkepentingan, solidaritas untuk menyelesaikan masalah dialami oleh orang Lewi ini, saudara. Berarti orang Lewi ini, saudara, ini menjadi bagian daripada umat Allah, apalagi orang Lewi adalah umat yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Nah, kita melihat, saudara, satu aspek ini sangat indah, ya, tapi saudara, ini sayang sekali dipakai untuk sesuatu yang sebetulnya sesuatu yang yang negatif atau sesuatu yang kurang pada suatu punya nilai. Mereka sehati saling membangun untuk menaklukkan orang Kanaan.
sehati, sefikir untuk melayani Tuhan. Itu hal yang positif yang bisa dikerjakan. Ya. Ini ada istilah tadi saya katakan, kesehatiannya itu bagus sekali. Ada solidaritas ya. Katakan di dalam hidup kita ini ada pepatah, berat sama dipikul, ringan sama Dijinjing. dijinjing. Ya. Saya bersyukur beberapa saudara kita ini berespon. Contohnya waktu kita mau pindahan, ya, ada orang berespon. Memang ada yang kurang berespon, ada yang cuek, ya, itu urusan sama Tuhan. Tapi saya sangat appreciate bagi saudara yang luangkan waktu untuk bongkar-bongkar, untuk terlibat. Ini sesuatu yang indah. Dan ini perlu kita tingkatkan, kebersamaan, sepenanggungan di dalam kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita melihat orang Israel tidak gegabah. Ya, dalam hal ini ada unsur positifnya. Dia tidak gegabah untuk segera berespon. Ya. Gegabah artinya kalau mereka sudah mendengar ini, langsung aja serbu aja ya. Serbu orang-orang orang-orang suku daripada Benyamin, orang Gebea, balik kita bantai habis. Kadang-kadang kita melihat saudara yang dibantai kan satu, tapi kadang-kadang hukum rimba itu yang satu mati kita habisin satu kota. Ini sudah kadang-kadang betul-betul di dalam dunia ini kadang-kadang kita melihat hukum rimba ya. Ini satu orang dibunuh, satu suku semua dihabisin. Memang saya percaya juga ada keadilan Tuhan, ada bijaksana Tuhan yang nggak tahu. Tapi saudara, kita melihat manusia itu kadang-kadang liar seperti ini, saudara ya. Kita kembali saudara kepada poin di sini, saudara. Ini ada yang praktis yang kita perlu pikirkan. Orang Israel itu minta ya orang Lewi itu menceritakan kisahnya. Ya, jadi saudara, kita melihat orang Israel ini ya, tidak langsung bertindak. Pertama mereka datang kepada Tuhan, lalu menanyakan kepada the first hand story. Bagaimana terjadinya peristiwa ini? Lalu saudara, kita melihat orang Lewi itu menceritakan sejarahnya. Saudara, kita perlu sekali kalau ada apa-apa, kita cari orang yang sumber pertamanya itu siapa. Walaupun dalam ini sumber pertamanya juga orang yang punya latar belakang nggak baik. Tapi saudara, kita harus perlu ada cross-check. Itu penting sekali. Kalau kita tidak cross-check, maka terjadi bisa hoax. Saudara, kadang-kadang kalau kita melihat di dalam, kita terima WA group, ya, kadang-kadang kalau ada peristiwa-peristiwa yang agak kontroversial, kita jangan langsung percaya lebih dulu, cross-check. Saudara tahu di Israel terakhir ini ada gambar sepertinya gambar ada malaikat yang turun di Israel. Saudara dengar nggak di grup itu? Halo? Enggak. Hah? Belum ya. Itu di grup saya dapat, saudara, ada malaikat naik turun di sekitar di Israel. Tandanya apa? Nah, orang kadang-kadang gampang untuk percaya, padahal nggak pernah cross check. Saudara lihat juga satu itu ya, AI, tiba-tiba Jokowi bisa ngomong bahasa Mandarin nih, betul nggak? Oh, itu bukan ada grup itu nggak? Dapat, tapi bukan dia yang ngomong, pakai app. Ya, saudara, kita melihat kadang-kadang manusia, apalagi adanya AI ini, saudara, orang bisa, oh bener nih, si A, nggak tentu. Walaupun suaranya mirip, ya, wajahnya mirip, semuanya mirip. Sekarang ada teknologi AI ini, orang gampang ditipu, saudara. Nah, kita perlu hati-hati, kita perlu cross-check, kalau perlu double-check. Apakah benar demikian? Saudara, peristiwa berita-berita perang itu kadang-kadang bisa ditwist, diputar balikan, saudara. Tempo hari ada kasus rumah sakit itu dibom oleh siapa? Dibom orang secara viral itu dibom oleh tentara Israel.
Tapi Yerusalem dikasih itu bukan dibom oleh orang Israel, tentang Israel, tapi dibom oleh orang-orang Hamas sendiri. Nah, itu isu itu kadang-kadang kita yang benar yang mana? Kita nggak ada di tempat itu. Maka kita harus hati-hati dengan adanya berita hoax atau berita yang nggak bertanggung jawab, saudara. Sehingga saudara kita melihat bahwa orang Israel ini cukup bertanggung jawab. Dia menanyakan kepada orang Lewi bagaimana sejarahnya terjadi, saudara. Nah, saudara, kata Yesus kita melihat, saudara, pada waktu orang Lewi itu menceritakan, kembali kita sudah bahas ya, ada hal-hal yang tidak persis apa yang dialami. Ada hal yang ditutupin, yang ditambahkan. Ya. Kadang-kadang waktu orang sharing, kadang-kadang mungkin kita tidak harus menghakimi semua orang begitu. Kadang-kadang orang tuh lupa, tidak ceritakan seluruhnya. Tapi bisa terjadi kadang-kadang orang yang ceritakan half truth, kebenaran separuh. Half truth is not truth. Aspek lain kadang-kadang beritanya sudah dirubah. Ambil contoh, aku mau dibunuh, lalu istriku diperkosa, lalu mati, sampai mati. Padahal ceritanya kan yang pertama itu orang Lewi yang mau dikerjain. Setelah itu ceritanya kan kemudian pemilik rumah, orang tua tuh menyerahkan putrinya atau juga menyerahkan istri daripada orang Lewi ini. Sementara pemilik rumah mengatakan itu, orang Lewi suka tarik istrinya, serahkan kepada orang-orang itu. Nah, itu gak jujur, boleh kata. Lalu ceritakan ini para leader of Gebea yang mengepung, padahal bukan leader orang Gebea. Yang gedor-gedor, yang ngepung itu bukan, itu orang-orang Dursila. Orang yang worthless fellow. Ya, orang-orang preman-preman, orang-orang jahat, ya, orang-orang yang berkata yang nggak benar itu loh. Ya, sudah kata Yesus Kristus, tapi dia ngomongnya ini para pemimpin yang nggak beres. Ya mungkin ada yang nggak beres, tapi peristiwa ini bukan leader of Gebea, tapi worthless of Gebea, worthless fellow. Jadi orang-orang yang enggak berbobot atau orang-orang Dursila disebutkan bahasa Indonesia. Saudara, tapi kita melihat saudara dikatakan sebab orang-orang telah berbuat mesum dan berbuat noda di orang Israel. Sekarang kamu sekalian orang Israel telah ada di sini. Berikanlah di sini pertimbangan dan nasihatmu. Saudara, sepertinya orang ini rendah hati. Orang ini betul-betul minta pertimbangan, tapi sebetulnya motivasinya memprovokasi. Ini rendah hati yang pura-pura, saudara. Hati-hati, saudara. Ada orang kadang-kadang menjadi korban, lalu minta belas kasihan, lalu tujuannya di belakang itu kadang-kadang memprovokasi, saudara. Ya, ini di dalam dunia ini, di dalam peperangan, di dalam kasus-kasus ada banyak orang-orang yang punya mental seperti ini, saudara. Nah, kita perlu waspada dan tidak gampang terprovokasi, saudara. Saudara, kata Yesus Kristus, kita melihat, saudara, apa yang dilakukan oleh orang Lewi ini boleh kata berhasil. Berhasil memprovokasi begitu rupa. Sehingga 10 suku orang Israel sepakat ada di pihak orang Lewi dan ingin memberikan penghakiman kepada suku Benyamin, saudara. Nanti waktu kita diskusi belakangan, kadang-kadang kita katakan, apakah hal ini dibenarkan atau tidak orang Israel ini mengambil tindakan seperti ini, saudara? Saudara-saudara Yesus Kristus, kita akan melanjutkan di ayat 12 ya. Setelah kemudian saudara kita melihat orang-orang Israel mengkoordinasi bagaimana mereka akan melakukan setimpal dengan perbuatan noda yang dilakukan orang Israel. Demikianlah ayat 11, demikianlah orang Israel berkumpul melawan kota itu. Semuanya bersekutu dengan serentak. Kembali, saudara. Ini bersekutu
menjadi satu kesatuan, sehati mengerjakan tugas ini. Ya, saudara-saudara Yesus Kristus, kita melihat masih ada satu langkah lagi di mana orang Israel masih coba mengecek lagi. Pertama kan mengecek orang Lewi, apa yang terjadi sesungguhnya. Lalu sekarang kita melihat saudara, orang Israel juga bertanya kepada orang-orang Benyamin, seluruh Benyamin, apa macam kejahatan yang terjadi di antara kamu itu? Jadi saudara, orang Israel sebelum menyerang itu, mereka bertanya, saudara, mengklarifikasi, apa macam kejahatan yang terjadi di antara kamu itu? Maka sekarang serahkanlah orang-orang itu ke orang-orang itu, yakni orang-orang Dursila yang di Gebea itu, supaya kami menghukum mati mereka. Dan dengan demikian menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Saudara, kita melihat, kira-kira saudara, kalau saudara menjadi orang Benyamin, orang datang langsung memberikan penghakiman. Apa yang kamu lakukan? Kejahatan apa yang kamu lakukan kepada orang Lewi itu? Serahkan orang yang telah berbuat dursila itu. Kamu mau bunuh. Saudara-saudara Yesus Kristus, coba kita memikirkan kalau ada orang ngelabrak saudara karena anak kita ini berbuat satu kejahatan. Lalu anak kita mau dibunuh sama orang itu. Kira-kira apa yang kita lakukan sebagai orang tua? Ya, Halo. Tanya dulu ya. Tanya dulu duduk perkaranya seperti apa ya. Kalau kita tahu anak kita memang modelnya kayak preman, kita mau apain, saudara? Tetap lindungi, Pak. Tetap melindungi. Tetap melindungi. Tetap melindungi. Yang lain ada pendapat apa? Pak Jimmy Widodo. Ini kalau kita bahas dari satu yang terus selanjutnya, ini adalah kesalahan dua-duanya. Yang satu adalah provokator yang tadi Pak Kohan cerita. Kedua, dia melindungi itu orang yang bersalah. Jadi dia juga ikut kesalah. Tidak jadi itu nggak mengakui kesalahannya gitu, membenarkan sendiri. Jadi akhirnya terjadi peperangan begitu. Dua-duanya juga salah, dan orang ini melindungi warganya gitu. Orang salah atau benar dia lindungi. Ini gitu. kembali ada unsur solidaritas kan? Solidaritas ya. Atau ada nepotisme. Sekarang lagi trennya kan nepotisme ya. Nepotisme karena ini anakku, ini sukuku, kamu mau bantai dia, nanti dulu, kamu langkai mayatku dulu kalau mau bantai gitu kan. Nah ini saudara, ini sesuatu hal yang sebetulnya sangat familiar terjadi di tengah-tengah kita, saudara. Kadang-kadang kita bisa melindungi orang yang jahat. Kenapa? Ada perasaan solidaritas. Nah, ini sosok Yesus pasti ini nggak benar ya. Tapi inilah dunia. Inilah peristiwa yang terjadi, saudara. Orang Benyamin ini, ya, memang sisi lain, saudara, orang Israel ini juga sisi lain kita perlu hati-hati dalam hidup kita ini ya. Kadang-kadang datang-datang langsung ngomongnya itu vulgar. Kejahatan apa? Serahkan orang itu, mau saya bunuh. Wah, memang ini saya percaya orang Israel ini juga sudah terbakar. Ya. Terbakar oleh cerita atau apa yang dialami oleh orang Lewi,
kok jahat begini ya? Kok keterlaluan jahatnya? Lalu mereka sudah marah begitu rupa ya, terprovokasi. Maka waktu ngomong itu juga dengan emosi yang meluap-luap ya, kemarahan. Dan lalu orang-orang Benyamin juga orang yang merasa diri ini boleh kata kamu itu siapa ya, datang-datang ngamuk-ngamuk gini ya. Lalu orang Lewi juga, maksudnya orang Benyamin juga punya harga diri ya, mungkin juga ada arogansi. Lu tuh siapa, pikirnya gue takut sama lu gitu ya. Jadi saudara, ini ada kesombongan, ada semacam harga diri dia, ini suku dia, maka dia juga mempertahankan. Saudara, dalam bagian ini kita melihat suku Benyamin bukan hanya sekedar tidak mau mengaku kesalahannya, bukan sekedar tidak mau menyerahkan akan orang-orang yang sudah berbuat dursila itu, tetapi langsung, saudara, orang Benyamin itu mengadakan perlawanan, saudara. Maka disebut, tetapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya orang Israel itu. Sebaliknya, Bani Benyamin dari kota-kota lain berkumpul di Gibea untuk maju berperang melawan orang Israel. Saudara, ini luar biasa sekali orang Benyamin, nekat betul ya. Ini yang kumpul tuh 400 orang, 10 suku kumpul. Tapi dia berani. Pada hari itu dihitunglah jumlah Bani Benyamin dari kota-kota lain itu 26.000 orang bersenjatakan pedang. Belum termasuk penduduk Gibea yang terhitung 700 orang pilihan banyaknya. Dari segala laskar itu ada 700 orang pilihan yang kidal, dan setiap orang yang mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Saudara, ini orang kidal ini di dalam kisahnya, saudara, ini ada suatu informasi, dia bisa untuk mengumban sejauh 600 kaki. Kurang lebih 180 meter. 180 meter mengumban tepat. Ini mirip dengan kalian siapa? Ingat enggak siapa pengumban yang hebat juga? Daud, ya. Daud itu pakai pengumban untuk menaklukkan siapa? Goliat. Disebutkan mereka itu enggak pernah meleset. Jadi orang punya skillful. Ya, zaman sekarang ini mungkin ya seperti sniper. Sniper yang hebat gitu loh. Ini orang-orang hebat betul. Tapi sayang sekali, ini dua kekuatan yang luar biasa ini dipakai untuk saling menghancurkan. Bukan untuk membangun, bukan untuk mengalahkan musuh, tapi self-defeating, saling menghancurkan, saudara. Ini kadang-kadang sangat disayangkan sekali, saudara. Ya, di dalam gereja kadang ada perselisihan, ada sesuatu yang kurang baik, justru kita saling berseteru, membuat kesulitan di dalam. Kita nggak membuat energi kita untuk mengabarkan Injil, untuk melayani lebih positif. Saudara. Ini bisa terjadi di dalam satu kelompok. Ya. Saudara, kita melihat orang-orang Israel dan orang Benyamin harus perang saudara. Ya. Perang saudara. Saudara. Lalu kita akan melihat di sini, saudara ya, perang saudara ini terjadi, saudara, antara orang Israel dan suku Benyamin, saudara. Ini sesuatu hal yang sangat disayangkan sekali, saudara, yang terjadi, saudara. Saudara, kita akan masuk sekarang, saudara, masuk ke dalam peperangan yang terjadi, saudara. Kita melihat, kalau kita melihat, saudara, antara orang Israel sama orang Benyamin, boleh kata yang bermasalah di orang Benyamin. Ya. Orang Benyamin itu suku Gibea yang menjadi masalah. Sumber masalahnya di sini.
Ya. Lalu kita melihat orang Israel itu membela, ya boleh kata membela orang Lewi. Ya. Kalau background kita sudah tahu ya, pembelaannya ada sikap yang benar. Ini ada suatu kejahatan di tengah-tengah orang Israel yang perlu diselesaikan. Nah, pada zaman itu kan ada hukum Allah ya, ada hukum Allah yang mengatur hidup mereka. Sehingga ini kejahatan yang harus diselesaikan. Ya. Nah, kita melihat boleh kata orang Lewi menjadi sumber masalah muncul ini. Ya. Sisi lain, saudara, orang Benyamin juga suku Gibea ini orang yang nggak beres juga. Mereka punya kejahatan seperti orang Sodom Gomora. Ya. Nah, bagaimana kalau kita melihat, saudara, dalam kasus ini, orang Israel berarti dia punya suatu sikap yang benar. Ya. Untuk menyelesaikan masalah ini, harus menghukum orang yang bersalah, yaitu suku Gibea ini. Tapi orang Benyamin tidak terima. Ya, merasa mungkin kemudian orang yang sombong, orang yang arogan, mentang-mentang dia mungkin ada kekuatan khusus, ya, sehingga mereka nggak menyerahkan. Lalu terjadilah berhadapan-hadapanlah orang-orang Israel sama orang-orang daripada Benyamin ini, saudara. Kita melihat mereka ini berhadapan, saudara. Nah, saudara, kita akan melihat, saudara, bagaimana peperangan ini terjadi, saudara. Kita melihat, saudara, di mana orang disebutkan, saudara, terjadi peperangan. Ya, kita melihat, saudara, ayat ke-17 saya akan bacakan. Dan juga orang Israel dihitung jumlahnya dengan tidak termasuk suku Benyamin, itu ada 400.000 yang bersenjatakan pedang. Semuanya prajurit. Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Ini, saudara, jawab Tuhan, suku Yehuda yang lebih dulu. Saudara, perhatikan, saya akan langsung mengajak saudara-saudara sekalian membaca beberapa hal. Ya. Saudara, kita melihat ayat ke-18. Kita loncat-loncat di bacanya. Orang Israel berangkat maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Jawab Tuhan, suku Yehudalah yang lebih dulu. Saudara, ayat yang ke-23, saya akan bacakan lebih dulu lagi. Kemudian pergilah orang-orang Israel lalu menangis di depan Tuhan sampai petang. Setelah itu mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin? Saudara kami itu, jawab Tuhan, majulah melawan mereka. Saudara, sampai di sini kita melihat, saudara, orang Israel ini melawan orang Benyamin. Kalau kita melihat, saudara, pertama orang Israel ini bertanya kepada Tuhan, ya, siapakah dari antara kami lebih dahulu maju berperang? Ada komentator, saudara, kenapa pertanyaan yang pertama ini tidak ditempatkan pertanyaan kedua, saudara? Kalau yang kedua katakan, akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Israel? Saudara, memang, saudara, kalau kita melihat, saudara, mereka nggak perlu bertanya lagi, sepertinya, harus perang atau enggak. Karena orang Israel orang Benyamin sudah menolak nasihat, menolak permintaan orang Israel, bahkan melawan, maka nggak perlu lagi banyak ngomong lagi. Harus berperang. Tapi persoalannya, siapa yang harus maju lebih dulu? Maka orang suku Yehuda yang maju dulu. Lalu apa yang terjadi, saudara? Waktu mereka bertanya kepada Tuhan, siapa yang maju? Suku Yehuda. Mereka sudah berdoa sama Tuhan, minta petunjuk Tuhan,
Tapi peperangan dimenangkan oleh orang Benyamin. Orang Benyamin, kalau kita pikir, orang Benyamin ada orang yang nggak benar. Belani orang salah. Harusnya peperangan ini dimenangkan oleh orang Israel. Bahkan Tuhan sudah mengatakan, suku Yehuda harus pergi. Tapi yang terjadi apa, saudara? Orang daripada Israel itu malah kalah. Kita melihat surat kasih Yesus Kristus. Saya akan bacakan di sini, saudara. Lalu orang-orang Israel bangun pagi-pagi dan bergema ke mengepung Gibea. Kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benyamin. Orang-orang Israel mengatur barisan perangnya melawan mereka di Gibea. Juga Bani Benyamin maju menyerang Gibea dan menggugurkan ke bumi 22.000 orang di antara orang Israel. Saudara, kalau kita pikir ya, ini orang Israel boleh kata di pihak yang benar. Sudah minta pimpinan Tuhan, kok peperangannya kalah, saudara. So, dalam hal ini kita melihat, yang menang belum tentu orang benar. Yang kalah belum tentu orang yang salah, saudara. Dalam hidup ini seringkali kita pikir, ya, yang menang pasti yang benar. Nggak tentu, saudara. Yang kalah itu pasti salah. Nggak tentu juga. Saudara, kita melihat orang Israel yang berusaha untuk membela orang Lewi ini atau menjaga keadilan Allah, justru orang Israel itu kalah. Ada korban 22.000 mati atau dibunuh oleh orang Benyamin. Lalu kemudian setelah pergilah orang-orang Israel ini lalu menangis di depan Tuhan sampai petang. Setelah itu mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Wah, saudara, ini dia waktu kalah mulai mikir, apakah saya harus perang lagi melawan saudaranya sendiri, saudara? Wah, ini susah sekali, saudara. Kalau dia ragu-ragu, kalau sudah minta petunjuk Tuhan kalah, nek kalah lagi gimana? Saudara, jawab Tuhan, majulah melawan mereka. Tetapi ketika orang Israel pada hari kedua sampai ke dekat Bani Benyamin, maka pada hari kedua itu majulah suku Benyamin dari Gibea menyerbu mereka, digugurkannya pula 18.000 di antara orang Israel. Semuanya orang bersenjata pedang. Saudara bisa bayangkan ya, orang Israel 2 kali berdoa sama Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Ada petunjuk Tuhan untuk maju terus, tapi kalah. Saudara bayangkan, kalau saudara jadi orang Israel, mau doa lagi enggak? Mau perang lagi enggak? Ayo silakan, saudara, ini kan pergumulan real dalam hidup kita. Kita umpamanya doa, Tuhan nggak jawab. Doa lagi, Tuhan nggak jawab. Doa lagi kok nggak jawab lagi. Saudara mau tetap berdoa nggak ya kira-kira? Malah orang yang nggak berdoa kok malah hidupnya enak, hidupnya lancar. Aku doa setengah mati kok sepertinya hidup kok tambah sulit ya. Rugi terus. Yang nggak doa untung terus. Saudara bisa memberikan sedikit respon? Saudara pernah nggak berpikir demikian? Mungkin responnya ini, Pak. Waktu di ayat 18. Belum, suaranya nggak kedengaran Pak Jimmy. Waktu ayat 18 ini, orang
Israel berdoa, itu dia berdoa kepada Tuhan, tapi dia berdoa itu dia yang memutuskan untuk berperang itu. Siapakah dari kami, bukan minta izin seutuhnya, Tuhan yang memberikan. Dia mengandalkan diri kami siapa gitu, bukan minta restu dari Allah. Jadi seperti kita banyak orang Kristen istilahnya, hanya berdoa-berdoa tapi tidak bersungguh hati, hanya berdoa sebagai orang percaya, sebagai habitat begitu, tapi tidak dengan sungguh-sungguh. Nah, dijawabnya di ayat 20, setelah itu 2 kali kalah. Nah, di ayat yang terakhir baru yang ayat 28, bahwa dia sungguh-sungguh berdoa dengan tangisan, dengan hati, dan berpuasa. Nah, itu adalah doa yang benar yang didengar Tuhan. Yang Tuhan itu menyatakan kepadanya bahwa dia akan memenangkan peperangan ini. Kira-kira begitu, Pak, singkatnya, Pak. Terima kasih. Ya, kita kalau baca seterusnya ada jawaban sedikit, tapi nanti kita bisa berpikir lagi nanti ya. Tapi kalau kita berhenti sampai di sini, saudara, kita akan berpikir ya. Ini boleh kata kalau orang Israel di pihak yang benar, ya. Lalu orang Benyamin ini orang yang nggak benar. Yang benar kok menang yang kalah terus. Ya. Kadang-kadang kita menjadi give up loh dalam hidup kita ini. Orang yang agak benar kok jalan terus ya, rasanya lancar ya, nggak ada masalah ya. Tapi orang yang benar kok gagal, nggak sukses, ya. Itu menjadi suatu ujian bagi kita. Memang sudah dikatakan, saudara, memang bisa dibalik ya. Mereka tadi masukan dari Pak Jimmy ada benernya ya. Mereka sudah menetapkan diri mau perang. Mereka nggak bertanya, haruskah kami pergi perang? Saya katakan dibalik gitu ya. Tapi memang nggak ada alasan lain. Mereka sudah ngotot harus dihukum. Jadi ini memang suatu di dalam hidup kita kadang-kadang, saudara, kita melihat cara Tuhan bekerja itu kadang-kadang kita nggak bisa kita predik ya. Kita kadang-kadang cara Tuhan itu nggak kita duga. Kalau secara akal sehat, yang benar yang menang. Yang salah pasti kalah. Tapi dalam dunia ini kadang-kadang Allah mengizinkan terjadi. Yang benar itu kalah. Yang salah itu menang. Jadi dalam pengadilan ada banyak kasus terjadi, saudara. Yang punya kuasa, punya uang, itu yang menang. Yang nggak punya uang, nggak punya kuasa, itu yang kalah. Ini di dalam dunia politik bisa jadi seperti itu, saudara. Ya, saya percaya, saudara, ini ada suatu pergumulan kepada orang Israel ya. Lalu mereka kalau yang pertama, saudara, mereka tuh waktu mengalami kekalahan, lalu mereka menangis di depan Tuhan ya, sampai petang, hati bergumul betul. Kenapa bisa kalah? Kami kan lebih banyak. Mereka sedikit. Kok bisa kalah? Kenapa kami kalah? Lalu yang kedua, saudara, mereka menangis di depan Tuhan. Berdoa di depan Tuhan. Lalu bertanya, akan pergi pula ke kami berperang melawan Bani Benyamin? Saudara kami jawabnya, majulah melawan mereka. Saudara, waktu yang kedua, saudara, kita melihat orang Israel ini, saudara, mungkin mulai ragu-ragu. Mulai, kalau dulu pertama kali begitu confident, pasti menang. 400 kok lawan 25, 400.000 lawan 25.000, apa itu? Pencet mati. Sehingga kadang-kadang, saudara, orang Israel pertama boleh kata sangat confident, pasti menang, tapi kalah. Yang kedua, saudara, mulai beda. Walaupun kami kuat, kami lebih banyak, belum tentu menang kalau Tuhan tidak menyertai mereka. Nah, konsep mereka peperangan mulai lain. Kalau dulu terlalu self-confident, tapi sekarang rendah hati. Rendah hati. Tuhan,
kami punya kekuatan besar, tapi kalau Tuhan tidak bertindak, kami nggak bisa menang. Mungkin kali ini bertindak tidak terlalu confident atau ragu-ragu, dan memang akhirnya mereka kalah lagi. Nah, yang ketiga, dikatakan, kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, sampai ke Betel. Nah, sudah perhatikan. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan. Mereka duduk, ya, menangis di depan Tuhan. Lalu katakan mereka berpuasa sampai senja pada hari itu. Dan mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan kepada Tuhan. Dan orang Israel bertanya kepada Tuhan. Lalu perhatikan di sini. Pada waktu itu di sana ada tabut perjanjian di Betel. Di rumah itu ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran Tuhan. Dan ada Pinehas, Imam Elias, Pinehas bin Eliezer bin Harun menjadi imam besar Allah. Pada waktu itu kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami? Atau haruskah kami hentikan ini, itu? Saudara, kita melihat saudara mereka di dalam berdoa itu ada progresif. Pertama, mereka yakin pasti menang. Yang kedua, mereka mulai bertanya, kami harus perang atau enggak? Ada ragu-ragu. Kami jalan atau tidak? Mulai tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi dengan keraguan tetap taat untuk berperang. Dan Tuhan izinkan kekalahan. Yang ketiga, saudara, kita melihat, saya percaya saudara, ini mereka, sisinya ada hal yang positif. Mereka baru gagal, tetap mau dengar, mau taat. Saudara, kadang-kadang kita hidup kita sudah dengar taat, nggak ada hasil. Dengar taat, nggak ada hasil. Lama-lama kita nih wegah. Wegah itu bahasa apa ya? Nggak mau, saudara. Gue nih, konyol saya nih. Ya. Saya ke gereja nggak ada apa-apanya, saya ke gereja nggak ada apa-apanya, saya ke gereja nggak ada apa-apanya. Hanya lama-lama ya sudah menjadi seseorang yang apatis. Orang skeptis dengan Tuhan. Betulkah Tuhan itu ada? Kalau Allah ada, kenapa masalahku nggak selesai? Bukan mulai introspeksi diri, saudara. Introspeksi diri lalu menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau mau kamu perang, kamu perang. Tapi kalau kamu aku berhenti. Tidak lagi hidup dikendalikan oleh ambisi pribadi. Tidak lagi dendam menguasai hidup kita. Tapi kehendak Tuhan, biarlah yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Saudara, kita melihat mereka yang ketiga ini boleh kata lengkap. Mereka betul-betul membangun ibadah kepada Tuhan. Sebelum melangkah hidup ini, ada waktu untuk tenang, untuk melakukan ibadah kepada Tuhan. Betul-betul surrender dengan Tuhan. Hanya kehendak Tuhan dilakukan. Kalau tidak lakukan, saudara. Ini, saudara, kita melihat, saudara, satu rangkaian yang indah sekali di sini, saudara. Ya, mereka bisa semua datang ke Betel, ke rumah Allah. Di situ ada yang namanya tabut perjanjian. Mereka menghormati kehadiran Tuhan. Lalu mereka duduk berpuasa, merendahkan diri di depan Tuhan, begitu rupa. Lalu mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Lalu mereka bertanya kepada Tuhan, haruskah kami berperang atau kami harus hentikan? Jawab Tuhan, majulah, besok aku akan menyerahkan
mereka ke dalam tangan-Mu. Saudara, ini Tuhan memberikan satu petunjuk dan jaminan engkau akan menang. Saudara, kata Yesus Kristus dalam hidup kita berapa kali diuji oleh Tuhan, kita nggak tahu. Tapi kita melihat orang Israel itu diuji 2 kali, ya 3 kalinya berhasil. Saudara, kata Yesus, kita melihat, saudara, kadang-kadang kita terlalu confident. Kadang-kadang Tuhan mendidik kita jadi orang rendah hati. Sudah kita belajar rendah hati, kita belajar tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Not my will, but God's will. Biar kehendak-Mu yang jadi. Artinya kalau andai kata orang Israel mendengar Tuhan, sudahlah, kamu tidak perlu membalas. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Kenapa? Pembalasan itu adalah hakku. Maka kita harus berhenti. Tidak mempermasalahkan lagi. Saudara, hari ini kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Adalah kita belajar untuk namanya rendah hati. Tidak memaksakan kehendak kita. Kita nggak merasa saya mampu. Kita nggak menjadi orang yang congkak, arogan. Maunya sendiri. Kita belajar untuk tunduk kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan melalui kegagalan-kegagalan hidup kita membuat kita bisa mengintrospeksi diri. Selama ini bagaimana hidup saya di depan Tuhan? Hanya Tuhan yang tahu, orang lain nggak tahu. Orang Israel belajar dari kegagalan-kegagalan itu. Dia belajar untuk mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Dan kita melihat hanya Tuhan berikan suatu jaminan. Berperang, aku akan berikan engkau kemenangan.